Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani Spandia dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UPJJ UT Kota Semarang. Berikut saya membuat video ini untuk melengkapi tugas 1 mata kuliah algoritma pemrograman. Langsung saja kita bahas ke soalnya. Nomor 1, buatlah rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Jadi, algoritma adalah sekumpulan instruksi yang disusun secara sistematis untuk melakukan tugas atau menyelesaikan masalah. Algoritma digunakan dalam pemrograman komputer untuk memberi komputer petunjuk yang dapat diikuti untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Salah satu cara untuk penulisan algoritma adalah menggunakan flowchart, sebuah gambar dengan bentuk dan panah atau sebagai daftar langkah dengan teks. Mereka dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti sistem operasi, komunikasi jaringan, dan pengelolaan data. Algoritma memberikan cara sistematis untuk menyelesaikan masalah dan melakukan tugas dalam pemrograman komputer, dan mereka dapat diperbaiki untuk meningkatkan kinerja aplikasi dan sistem. Selain itu, algoritma dapat digunakan secara berulang dalam berbagai aplikasi, sehingga menghemat waktu dan sumber daya. Namun, algoritma yang tidak efektif dapat menyebabkan aplikasi atau sistem tidak berjalan dengan baik atau bahkan gagal. Desain dan optimasi algoritma dapat memakan waktu untuk membutuhkan keahlian yang tinggi. Algoritma mungkin tidak cocok untuk semua masalah atau tugas. Algoritma adalah bagian penting dari semua aplikasi dan sistem yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma dalam pemrograman juga digunakan dalam sistem operasi untuk tugas seperti jadwal proses, manajemen memori, atau manajemen disk. Mereka juga digunakan untuk mengatur dan mengorganisasi kata dalam basis data. Mungkin itu jawaban untuk soal nomor 1. Berikut adalah jawaban nomor 1 B. Jelaskan secara singkat sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Daftar berikut menunjukkan sejarah Java dan perkembangan modernnya. James Gosling, insinyur Sun, membuat Java pada tahun 1990 sebagai bahasa pemrograman yang berfungsi sebagai otak untuk perangkat pintar seperti TV, interaktif, dan oven serba bisa. Gosling keluar dari pekerjaannya di Konter dan penulis bahasa pemrograman baru karena dia tidak puas dengan hasilnya saat menulis pemrograman dengan C++. Bahasa pemrograman lain, Gosling menamai bahasa pemrograman barunya OAK, nama pohon yang ia lihat dari jendela kantornya. Dia kemudian menamainya Grand dan kemudian mengganti namanya menjadi Java. Nama ini berasal dari kopi Java Coffee, yang katanya banyak dikonsumsi oleh pencipta bahasa tersebut. TV interaktif menjadi industri bernilai jutaan dolar, dan Java kemudian menjadi bagian dari rencana Sun untuk menghasilkan jutaan dolar. Namun, secara tak sengaja, World Wide Web menjadi sangat populer dengan banyak keuntungan yang membuat bahasa Gosling cocok untuk proyek dan alat yang disesuaikan dengan web. Pengembang Sun merancang program yang dapat berjalan dengan aman dari halaman web dan memilih nama baru yang menarik untuk fokus dari bahasa itu. Java, meskipun dapat digunakan untuk banyak hal, web memberikan tampilan yang dibutuhkan dan menarik perhatian. Jika seorang pemrogramer menjalankan Java pada halaman web, mereka akan memiliki akses langsung ke seluruh dunia yang dikenal sebagai surfing internet. Dengan lebih dari 10 juta pengguna, Java saat ini menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan, terutama untuk aplikasi web client server. Desain bahasa ini memungkinkan pengembangan aplikasi untuk menulis sekali, menjalankan dimanapun, dan yang berarti bahwa kode yang dijalankan pada satu platform tidak perlu dikompilasi ulang untuk digunakan di tempat lain. Seperti software yang digunakan bahasa pemrograman Java harus memiliki minimal 2 program, seperti pada
Aplikasi Twitter, sebuah aplikasi ponsel yang dibuat menggunakan Java. Twitter ini memungkinkan pengguna berbagi informasi dan berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Yang kedua ada Netflix, sebuah platform streaming video. Netflix juga menggunakan Java sebagai bahasa pemrograman utama dalam pengembangan aplikasinya. Kedua aplikasi tersebut menunjukkan bagaimana Java digunakan dan pengembangan aplikasi yang sangat populer dan digunakan secara luas oleh masyarakat. Berikut merupakan hasil jawaban pada nomor 1B. Untuk soal nomor 2, berikut penjelasannya. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan VS Code dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A gaji Rp 5 juta, golongan B gaji Rp 6.500.000, dan gaji golongan C adalah Rp9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jaman dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan VS Code adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Berikut saya buat sebuah VS Code untuk menjelaskan tentang soal tersebut. Nah, setelah kita membuat VS Code tadi, kita akan mulai dari input golongan, lalu input jam lembur, dan jam gaji karyawan ditambah dengan gaji lemburnya. Setelah sudah menjadi sebuah VS Code, maka kita akan mengcoding VS Code tersebut. Berikut codingannya.
Nah, untuk hasil akhirnya maka bisa dilihat seperti di layar tersebut. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.